Selamat siang Sobat Konservasi. Hari ini ada tamu spesial saya, Bang Jamartin. Nanti kenalan sendiri beliau itu apa sih sebenarnya? Kok ngapain ini di belakangnya ada apa namanya air yang warnanya hitam, kemudian ada tanaman rasau. Nah, ini kebetulan kami di Camp Rilis Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, merupakan salah satu dari Camp Rilis Bos F yang ada di Kalimantan Tengah. Kita ingin berbincang sedikit dengan beliau. Kira-kira apa yang melatari abang, kemudian bagaimana kronologisnya kok memilih di sini gitu? Kenapa harus jauh-jauh ke sini? Kenapa nggak di dekat-dekat kota sana atau sekalian jauh yang nggak bisa ada jalannya gitu pakai heli turunnya? Gimana bang? Oke, jadi ini camp kita bangun untuk merilis orangutan yang kita translokasi waktu kebakaran tahun 2005. Kenapa jauh? Karena kita pengen orangutan kita akan selamatkan itu akan selamat dalam jangka panjang sebelum pembangunan mendekat. Oh, gitu loh. iya. Jadi kita harus bisa jamin bahwa mereka ketika kita lepaskan, kita pindahkan dari area kebakaran ke tempat yang selamat. Berarti jauh. Udah berapa tahun ini? Ini kita bangun mulai 2005. 2005 berarti udah 16 tahun ya. 16 tahun. Nah, kira-kira dalam perjalanannya apa kesulitan atau mungkin hal-hal apa saja yang menjadi tantangan, mungkin juga peluang gitu kan? Jadi tantangan terbesar di daerah X Mega Rice Project ini adalah kebakaran. Jadi pada saat kemarau, air turun, semak belukar itu menjadi sumber bahan bakar. Sumber bahan bakar. Akhirnya beberapa tanaman-tanaman yang kita tanam itu juga akan kebakar. Oh. Kalau boleh tahu selama sudah kurang lebih 16 tahun itu udah berapa yang dirilis di sini? Di sini hampir 200 lebih kita pernah. 200 ekor. Ya, kebakaran dulu kan kayak manen dari pasar aja tuh orangutannya kan. Langsung translok ke sini. Translokasi. Jadi kita di sini adalah orangutan liar yang kita temukan terjebak karena konflik karena kebakaran itu langsung ke hutan. Jadi jangan sampai masuk ke kandang. Oh gitu. Jadi Jadi langsung liar, ya. sehat, langsung ke hutan. Nah, aktivitas apa yang ada di sini dan berapa tenaga kerja yang di sini yang diberdayakan? Masyarakat sekitar sini semua kan bang? Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan di sini nih hari-hariannya, kemudian seperti apa Bos F atau abang memanage ini semua? Jadi di awal-awal kan kita translokasi orangutan ke sini, kemudian kita lakukan pemantauan monitoring habitatnya supaya tidak terjadi api gitu kan. Terus memantau orang-orang yang datang ke sini supaya tidak terjadi perburuan liar. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Tadi saat kemarau, ini airnya surut, kemungkinan besar mereka akan pakai ketinting kecil dan jalan kaki di area rawa ya. Jalan kaki. Jalan kaki itu Airnya penuh gini? kalau penuh pakai bot. Oh, Pakai gitu, bot. ya, Kalau air surut pakai ketinting, tapi kalau udah sempat kejeblos itu bisa sampai segini ya sumbernya. Itu tantangan yang besar dialami oleh teman-teman di sini. Jadi ini masyarakat lokal semua ya yang Yang di dipakai sini, ya? untuk tenaga-tenaga yang ada di sini ya. Berapa orang bang? Di sini ada sekitar 15 yang standby, 15 yang gantian untuk sini semua. Jadi ini adalah bagian dari Bos F yang ada di Nyarumenteng ya? Ini camp rilisnya atau Ini seperti enggak. apa kira-kira? Jadi kami punya 2 program di Kalimantan Tengah. Satu programnya itu adalah rehabilitasi orangutan, itu di Nyarumenteng, itu yang lebih terkenal. Ya. Satunya lagi adalah program kita itu namanya pengelolaan habitat. Jadi kita mau habitat-habitat orangutan liar yang seperti di sini itu kita jaga supaya orangutannya nggak keluar. Oh. Dan jadi, juga belajar ya. dari orangutan liar gimana ngurus anaknya. Itulah yang diangkat menjadi kurikulum di Nyarumenteng buat ngajarin orangutan. Oh. Ya, ini sebelum terakhir, kira-kira apa sih koordinasi atau korelasi atau apa ya namanya lah, hubungan tata kerja atau hubungan silaturahmi dengan BKSDA, karena kan kita tahu kalau orangutan itu kan punya negara dalam hal ini BKSDA lah ya, atau KSDAE yang menjadi mempunyai kewenangannya. Itu selama ini apa yang sudah dilakukan bang? Jadi buat kami di BSF yang namanya kerja untuk konservasi nggak bisa kerja sendiri, itu yang pertama. Cocok. Nggak bisa kerja sendiri, dan pengalaman kami 30 tahun menunjukkan harus bersama-sama baru kita bisa kuat. Nah itu kita mulai dari awal. Dari sejak kita berdiri kita selalu membangun hubungan dengan BKSDA, PHKA dulu. Iya, PHKA. Ya, bahwa kita bekerja sama karena orangutan itu punya negara. Kami bertugas membantu Support ya. Untuk orangutan itu bisa selamat. Oke. Kan gitu. Berbagi peran saja sebenarnya, berbagi tugas. Tapi komandan utama adalah kalian. Siap. Kami kan membantu. Siap. Apa kira-kira harapan abang
mungkin juga untuk semua pemirsa dan termasuk ke BKSDA dalam hal ini mungkin KSDAE apa kira-kira? Harapan kami satu saja, yang namanya kerjasama kemitraan ini mari kita lakukan sama-sama, supaya kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang utan dan hutan. Siap, cocok bang, cocok bang. Baik, terima kasih, itulah tadi Sobat Konservasi bahwa yang sudah kita bincangkan dengan Bang Jam Martin selaku CEO-nya Bos F, maka kita harus senantiasa menjaga potensi yang ada, termasuk di dalamnya adalah orang utan. Mari kita jaga kelestarian lingkungan, mari kita jaga hutan kita, mari kita jaga orang utan sebagai aset negara kita. Terima kasih, salam konservasi.